Hello Colors, welcome back to with me Vero di segmen berita Arsenal pekan ini ya, karena nggak ada liga karena liga libur di pekan ini. Mau gue pengen bahas tentang berita aja, tentang berita-berita yang ada di Arsenal sepekan ini ya, mulai dari komentar gosip dan lain-lain. Dan terutama gue nggak nyangkanya ternyata Arsenal mengincar juga incerannya Liverpool, dan anehnya lagi di posisi gelandang. Dan siapakah itu yang kita bahas. Oke, pertama yang bikin gue kaget adalah kalian belum subscribe. Iya, oke, gue mulai dari bahas yang sedih-sedih dulu lah, yang nggak terlalu enak, nggak terlalu pertama, yakni eh, mungkin nggak bisa dibilang sedih tapi cukup mengharukan lah ya, bahwa ketika kalian lihat Gabriel Martinelli dimasukin di pertandingan lawan City akhirnya menggolkan. Itu adalah berawal dari Dimas. Sebenarnya Arteta itu nggak pengen nurunin Gabi, tapi Gabi terus kayak membujuk biar Arteta itu mau nurunin dia padahal dia itu belum fit. Itu yakni mentalitas yang nggak punya tim-tim macam MU sih, pemain kayak Martinelli ini. Terus kemudian ketika itu SofaScore malah ya beberapa hari yang lalu tuh merilis 11 pemain terbaik setelah era Wenger. Dan ketujuhnya tuh adalah pemain starting saat ini, dan empatnya itu adalah pemainnya bisa dibilang sisa zaman Emery dan Arteta lah. Emery dan Wenger. Dan yang bikin gue kaget adalah Mustafi di back tengah kanan dan Laka sebagai striker nomor 9 tuh masuk. Padahal gue kurang setuju, ya diperdebatkan lah. Buat gue lebih layak di sana itu masih banyak yang lebih layak kayak Saliba, ataupun kalau di posisi strikernya itu Gapsus sih. Yang selain mereka juga ada seperti ada seperti Ozil dan Leno yang masuk, dan buat gue layak lah di after Arteta dia masuk gitu. Era Arteta dia masuk. Oh my god, ini kenapa leher gue nih. Oke, kemudian kita bahas ke yang mulai dari yang menyenangkan ya. Ini timnya Arteta itu dia ini sebenarnya tentang masih tentang Gabriel Jesus kali ini. Kalau tadi Gabriel ini yakni dia ketika diwawancarai, kok lu mau sih kesannya mainin peran nomor 7 gitu, atau sayap kanan gitu. Dia sebenarnya dari awal emang pengennya itu nomor 9 sesuai di kontraknya, sesuai kenapa dia gabung Arsenal, cuman karena tim lagi susah makanya dia kayak mau, dan gue suka sih. Dan Elneny yang begitu kaget adalah masuk ke dalam salah satu pemain dengan masa bakti paling lama di Inggris saat ini gitu. Masa bakti ini dihitung dari seberapa lama dia di satu klub ya, bukan misalkan tiba-tiba gabung di dua klub yang berbeda dan totalnya itu 15 tahun, nggak dihitung. Itu yang loyal sama satu klub. Oke, akhirnya kita bahas ke sesi yang paling gue senang, ini transfer. Pertama, sebelum itu kalian bisa subscribe ya jika masalah manfaat. Oke, pertama gue pengen bahas dari beberapa pandit. Itu banyak yang nyaranin kalau Arteta sebaiknya pilih Ivan Toney karena speknya tuh menurut mereka menuhin taktiknya Arsenal. Yes, kalau dibilang menuhin fisiknya sih oke aja, karena fisiknya kan cukup kuat bola udara, cukup juga kuat ngepressingnya, oke sih gue setuju. Tapi dari segi goal instingnya nggak yang anu aja sih, bukan yang bagus-bagus banget. Bahkan hampir 20 golnya di musim kemarin itu, kalau kalian tuh bukan yang kayak gol-gol yang killer insting banget sih, bukan yang seperti itu. Kemudian ada juga komentar dari beberapa pandit, yakni yang Arsenal pengen beli Neto sebagai cover. Ya ini sih gue udah teriak dari dulu ya, kenapa permanenkan Nelson dan nggak incer Neto gitu. Terus kemudian ini yang bikin gue kaget sih jujur, Newcastle incer ISR di musim panas. Kalau mungkin pun paling cepet tuh musim dingin, itu pun kalau dipinjam. Kalau di musim panas dia pengen, kalau misalnya diincar Arsenal pasang harga sekitar 50 juta pounds plus deh. Arsenal pasangan kali 5 juta plus, ujungnya 30 juta aja. Jangan terlalu berharap lah. Belum bisa terlalu jualan kalau ke klub besar tuh masalahnya. Belum kayak City lah yang dimana cukup
pemain yang cukup stabil sehingga bisa dijual mahal kalau misalkan udah nggak dipakai. Terus kemudian ada pendapat dari Onstein yang bilang melihat dari profil dan kondisi pasar Arsenal kayaknya nggak ngincer Osimhen. Gue sih berapa ya, daripada lu ngincer sayap kanan sama Tony, mendingan lu ini aja sih, incer incer sayap kanan di Januari, incer sayap kanan di Januari, terus nanti incar strikernya yang gede itu, yang besarnya cukup satu striker lah, itu di musim panas gitu. Karena Arsenal sekarang backbone sama pelapisnya udah pada lengkap sih, kecuali mungkin posisi lebih ke antara posisi sayap kanan ataupun striker sebenarnya yang agak kurang. Itu aja sih menurut gue ya. Terus kemudian Arsenal yang gue kaget tuh incar Vermaelen. Gue nggak tahu gimana cara menyebutkan namanya, ini semua orang Belgia sih, dari klub Antwerp ya. Ini salah satu pemain muda yang masuk nominasi Golden Boy. 25 pemain muda yang 20 pemain muda yang masuk Golden Boy, dan gue sempat lihat beberapa highlightsnya ya, cuplikan videonya, dan gue lihat dia ini visinya bagus bener sih jujur. Untuk umuran anak yang masih 18 tahun tuh visinya bagus sih. Cuma dia agak terlalu stylish dalam arti kurang greget tuh, maksudnya kayak kurang energik, kurang lari-lari, tapi passingnya itu bagus, penempatannya itu bagus, tapi agak kurang energik aja sih. Gue lebih suka tuh El Honossi dari klub Genk dari Belgia juga, yang bermain, yang juga masuk nominasi juga. Itu kayak dia, cuma dia lebih lebih mulai lah, lebih energik gitu. Kemudian nih yang buat gue kaget, seperti gue bilang di awal, Arsenal ternyata juga mengincar DM-nya atau maksudnya kita yang pertahanan diincar Liverpool, yakni Andre namanya, Andre gitu lah, yang main di klub Fluminense. Ini gue heran jujur, si Arsenal kayak masih nyari gelandang. Kemungkinan besar salah satu dari Partey ataupun Jorginho bakal pindah sih. Kemungkinan besar sih lebih ke Jorginho ya, yang bakal pindah dari Arsenal, sehingga Arsenal perlu mendatangkan satu mungkin box to box lah ya. Kemungkinan besar box to box lah, itu yang lebih kuat, karena beritanya dia ngincar si pemain Juventus tuh, yang Prancis sama saudara kembarnya Timber yang sama-sama posisinya itu gelandang tengah yang lebih ke box to box sih, kayaknya lebih Arsenal ke situ ya. Oke, itu aja dari gua. See you in the next preview Chelsea ya. Bye.